Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Bukit Asam, Ibu Hajah Yayu Sri Wahyuni SE. Yang terhormat guru-guru dan staf karyawan SMP Bukit Asam. Yang saya hormati pula Bapak narasumber kita, Bapak Susilo Nugroho MPD, selaku CGP Angkatan 9 Kabupaten Muara Enim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Sholawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Baik, izinkan saya membacakan agenda kita pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, kata sambutan dari Ibu Kepala SMP Bukit Asam. Yang ketiga, materi yang akan dipaparkan oleh narasumber kita, Bapak Susilo Nugroho MPD. Yang keempat, sesi sharing, dan yang terakhir penutup. Baik, kita buka kegiatan agenda pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah kata sambutan dari Ibu Kepala SMP Bukit Asam kepada Ibu Hajah Yayu Sri Wahyuni SE. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Bukit Asam beserta staf. Alhamdulillah puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di ruang ini dalam rangka belajar bersama untuk mendapatkan pencerahan dari teman kita Bapak Susilo Nugroho. Tak lupa salam dan sholawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah untuk mengikuti jalan beliau dan akan mendapat syafaatnya nanti di hari akhir. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di depan bahwa kita akan belajar bersama mendapatkan pencerahan tentang budaya positif. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah kenal apa itu budaya positif, bahkan sudah menerapkan juga dalam kegiatan sehari-hari. Tapi alangkah baiknya hari ini kita perdalam lagi tentang budaya positif itu, agar di dalam pelaksanaannya akan semakin baik sehingga disiplin siswa juga semakin baik. Itu saja, mudah-mudahan kegiatan berjalan dengan lancar dan kita semua semakin berkomitmen untuk bisa menjadikan anak-anak kita itu disiplin tetapi dengan kemauan dari dalam mereka sendiri, dari internal, bukan disiplin yang sifatnya dipaksa, baik berdasarkan hukuman ataupun konsekuensi. Itu Bapak Ibu, apakah itu budaya positif? Mari kita bersama-sama untuk mendengarkan paparan dari Pak Susilo. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yayu atas sambutannya. Agenda selanjutnya adalah pemaparan terkait diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Susilo Nugroho MPD. Kepada Bapak Susilo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Bapak Ibu, Miss and Sir, hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Ini pertanyaan pemantik dulu. Yang pertama, apakah
pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Coba angkat tangan. Oke. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Boleh kalau ada angkat tangan. Oke. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Kalau ada angkat tangan. Bisa. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Oke. Terima kasih. Mungkin kita akan menemui jawabannya setelah kita belajar bersama. Yang pertama, apa itu disiplin positif? Disiplin positif ialah perwujudan nilai-nilai yang keyakinan universal yang diharapkan sekolah. Berarti kita menerapkan disiplin menggunakan kebajikan nilai yang universal. Yang kedua, konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Mari kita sama-sama melihat. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu genggam tangannya sekuat mungkin, tangan kanan. Nah, dengan tangan kanan ini, dalam genggaman Bapak Ibu, cari pasangannya masing-masing untuk membuka tangan kanan kita ini. Di tangan kanan kita ini, ibaratkan nilai kita, harga diri kita, atau hal terpenting dalam tangan kita. Coba cari Bapak Ibu pasangan untuk melepaskan tangannya, genggaman tangannya. Tidak dibuka, berlawanan, tangan kiri yang bukanya, berlawanan. Oke, Bapak Ibu, boleh. Oke. Yang pertama, nah di sini kita bisa melihat yang pertama, Bapak Ibu. Saya ingin bertanya dengan Miss Answer, kenapa sih kita menggenggam erat tangan kita? Boleh Miss Putri? Menggenggam erat dalam perihal. Iya. Sehingga tidak bisa dibuka tadi. Mempertahankan kekuatan kita. Oke, bagus Miss Ica. Karena di awal sudah diberi suges bahwa genggaman itu adalah sebuah keyakinan, sebuah harga diri, terus juga kehormatan. Oke. Jadi akhirnya digenggam dengan keras. Oke, boleh Miss nanti? Gak Miss. Kenapa kita menggenggam erat tangan kita tadi Miss? Tidak galak. Buka, iya, kenapa Miss? Mempertahankan diri, kemudian juga tetap berusaha semaksimal mungkin apa yang nilai aku miliki gitu, apa yang aku anggap benar, jadi ya mempertahankan aja. Oke. Nah, ini di sini sekarang kita belajar posisi kontrol Bapak Ibu. Jadi yang mengontrol tangan kita menggenggam tadi diri kita apa soalnya? Diri kita. Nah, disinilah sebenarnya pembelajarannya Bu. Dengan kita mengontrol diri kita, berarti motivasi dalam diri kita yang terdapat. Kalau misalnya kita lepaskan, apa yang terjadi? Mungkin contohnya misalnya Miss Asli tadi dilepaskan kan? Nah, misalnya apa sih yang dilakukan sehingga melepaskan tadi? Karena nggak teguh pendiriannya. Nggak teguh. Nah, karena ada motivasi dari luar. Ya, eksternal. Harusnya Miss tuh bagaimana caranya harus mengontrol diri Miss sendiri. Jangan sampai apa yang Miss lakukan, apa yang Miss pertahankan bisa tergoyah oleh rayuan atau dan yang lain-lain. Nah, sering kita lihat Bapak Ibu
pergeseran paradigma tentang teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita menyuruh anak itu seolah anak itu nurut atau kita kontrol. Padahal tidak, Bapak Ibu. Itu adalah motivasi dari luar, bukan kehendak anak sendiri. Contohnya, kita nyuruh, ayo nak belajar, dia lakukan. Itu eksternal Mas Ibu. Harusnya dia berinisiatif, oh aku harus belajar untuk mencapai target yang tertentu atau mencapai pola pikir yang baik lagi. Yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, di sini juga ilusi Bapak Ibu, bukan dalam diri anak tersebut, hanya membayangkan, bukan dalam diri anak tersebut. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya, oh kamu nih rajin Yan, oh anak ini bagus Yan. Nah, padahal kritik kita tujuannya membangun, padahal anak tersebut merasa tersindir atau merasa terluka hatinya. Oh ini tadi ini ngomongnya aku bagusnya, padahal kan belum tentu. Nah, di situ juga. Nah, yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Intinya guru tersebut memaksa murid tadi untuk mencapai tujuan, padahal tidak boleh seperti itu. Selanjutnya, nah stimulus dan respon. Kita bisa melihat Bapak Ibu, nah stimulus dan respon dan teori kontrol. Realitas, kebutuhan, kalau menurut kita stimulus kita sama, padahal pada teori kontrol kebutuhan kita berbeda antara anak satu dan anak yang lain. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, sedangkan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, pola pikir. Mungkin anak tersebut melihat ini tipis, sedangkan anak yang kedua melihat ini lebar. Di situ kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bebas anak tersebut berpendapat, tapi kita arahkan yang baik. Yang ketiga, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, contohnya Bapak Ibu, anak tadi datang terlambat. Nah, kita juga harus, itu kan posisi buruk. Nah, kita juga harus melihatnya dari segi yang lain. Kenapa sih anak ini terlambat? Mungkin ban mobilnya pecah pas orang tuanya nganter tadi, atau anak tadi sudah memaksimalkan namun di jalan tadi macet. Nah, itu yang harus kita lihat dari teori kontrol. Yang keempat, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi Bapak Ibu. Jadi kita yang bisa mengontrol, membuka atau menutup, menggenggam erat tangan kita sendiri. Yang kelima, memaksa ada pada satu bujuk gagal. Pada saat bujuk gagal. Jadi kita misalnya sudah kita bujuk, gagal kita paksa. Nilai kamu sekian. Nah, itu sudah teori stimulus respon. Tapi pada saat teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, metode berpikir menang kalah, sedangkan teori kontrol menang-menang. Jadi kita tidak berpikir bahwa teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi Bapak Ibu. Jadi kita yang bisa mengontrol, membuka atau menutup, menggenggam erat tangan kita sendiri. Yang kelima, memaksa ada pada satu bujuk gagal. Pada saat bujuk gagal. Jadi kita misalnya sudah kita bujuk, gagal kita paksa. Nilai kamu sekian. Nah, itu sudah teori stimulus respon. Tapi pada saat teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, metode berpikir menang kalah, sedangkan teori kontrol menang-menang. Jadi kita tidak berpikir bahwa oh aku menang dari anak itu, oh aku kalah dari anak, tapi bagaimana caranya menciptakan hubungan yang positif antara guru dan siswa tersebut. Oke, motivasi perilaku manusia. Dalam motivasi perilaku manusia, untuk menghindari tidak nyaman hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan orang lain. Itu termasuk motivasi eksternal. Sedangkan motivasi internal untuk
orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti bagaimana caranya kita memiliki dalam diri sendiri untuk target tertentu atau ini keyakinan aku harus jaga. Bagaimana caranya jangan sampai yang keyakinan aku ini berubah dengan iming-iming atau yang lain-lain. Hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi ekspresi dalam diri sendiri. Selanjutnya, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, bisa kita lihat di sini, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, sedangkan restitusi merupakan pilihan. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak jangka panjang, sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid jangka pendek, sedangkan restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Selanjutnya, hukuman, korban mendapatkan keadilan, konsekuensi korban bisa diabaikan, restitusi korban mendapatkan ganti. Yang selanjutnya mungkin bisa dilihat Bapak Ibu, banyak sekali contoh-contoh konsekuensi dan restitusi hukuman. Nah, sekarang hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman juga bersifat satu arah dari guru yang memberikan kepada murid. Hukuman diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh sesuatu perbuatan kata-kata. Contohnya Bapak Ibu, ya mungkin saya pernah juga melakukan itu. Mungkin pada saat anak di lapangan itu tidak nurut, langsung saya close up-kan. Nah, itu salah sebenarnya Bapak Ibu. Jangan ditiru atau itu termasuk hukuman. Nah, sedangkan konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya untuk mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, konsekuensi di sini Bapak Ibu, kita sudah bersepakat dengan murid. Jika kamu melakukan salah, maka ini yang terjadi. Jika kamu melakukan ini, maka ini yang terjadi. Jadi anak sudah tahu hukuman apa yang dilakukan jika melanggar peraturan ini. Nah, sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki keadaan yang salah atau kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, coba Bapak Ibu bisa melihat di televisi nomor 1 bisa dilihat mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Coba angkat tangan yang hukuman. Oke. Yang konsekuensi? Oke, ini yang nomor 1 ini termasuk hukuman Bapak Ibu. Sedangkan yang kedua, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Jadi dia tahu apa yang terjadi jika dia melanggar hal tersebut. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman, benar sekali Bapak Ibu. Jadi anak tadi secara tiba-tiba oleh guru tadi langsung menghukum, tidak tahu penyebab apa sebabnya lagi kenapa dia terlambat tadi. Nah, yang keempat, membersihkan coretan meja yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Oke Bapak Ibu, benar, konsekuensi. Yang kelima, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Nah, di sini coba lagi Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi Bapak Ibu, karena sifatnya masih dalam pembelajaran olahraga tadi Bapak Ibu.
Nah, yang keenam, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Nah, Bapak Ibu sudah bisa melihat dan bisa membedakan yang mana hukuman dan konsekuensi. Di mana hukuman ini bersifat tiba-tiba, sedangkan konsekuensi anak sudah tahu apa yang akan dilakukan jika terjadi pelanggaran. Oke, ini dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan panjang. Nah, di sini sering kita lihat Bapak Ibu bagaimana caranya. Contohnya nih, oh anak ini bisa menjawab soal, nanti saya kasih hadiah Bapak Ibu. Nah, ini yang berbahaya Bapak Ibu. Karena memang awalnya bisa meningkatkan kreatif atau prestasi anak tersebut, tapi membuat iri teman yang lainnya Bapak Ibu. Jadi disinilah dihukum oleh penghargaan Bapak Ibu. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Jadi apakah Bapak Ibu setiap mengajar setahun akan memberi penghargaan terus ke anak? Tidak Bapak Ibu. Jadi harus berfluktuatif, kadang ngasih, kadang enggak, tergantung posisinya. Penghargaan merusak hubungan. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi penghargaan tadi Bapak Ibu bisa merusak hubungan siswa antar siswa, guru antar guru siswa. Di mana yang siswa yang tidak mendapat hadiah tadi akan iri dengan temannya yang mendapat hadiah. Kenapa siswa tadi dapat hadiah, aku tidak? Jadi di situ Bapak Ibu. Untuk yang selanjutnya keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, di sini bagaimana caranya? Kita harus mengurangi penghargaan tersebut. Yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Nah, di sini juga Bapak Ibu, dengan penghargaan ini kualitas kita tinggi. Seandainya kita tidak dikasih penghargaan, maka akan turun kualitas kita. Kita semangat karena ada penghargaan tersebut, atau siswa tersebut semangat karena ada penghargaan tersebut. Penghargaan mematikan kreativitas, sampai sama seperti tadi Bapak Ibu. Jadi pada saat kita memberi penghargaan, anak tadi kreativitas. Pada saat tidak kita kasih penghargaan, anak tadi bosen, lesu. Nah, di situ terjadinya. Yang terakhir, 7, penghargaan penghukum. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi kita secara tidak langsung menghukum teman-teman yang lain setelah kita ngasih penghargaan 1 sampai 3 atau 4 orang Bapak Ibu. Yang kelima, ayat 8. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Bagaimana caranya kita mengasih atau menginformasikan anak tersebut untuk mendapatkan motivasi dalam diri agar melakukan sesuatu itu tanpa ada iming-iming, penghargaan atau yang lainnya Bapak Ibu. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Boleh ada yang menjawab? Boleh yang bisa? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau peraturan itu hanya satu arah, siswa tidak terlibat dan siswa merasa itu diatur-atur oleh gurunya. Sementara untuk keyakinan, mereka meyakini dan saling bersepakat bahwa di kelas itu ada hal-hal yang harus mereka hormati dan sepakati bersama, gitu. Ada aturan yang harus disepakati bersama. Oke, terima kasih Miss Vika. Ada lagi yang lain? Miss Dita, boleh Miss Dita? Oke, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jadi kalau menurut saya, kenapa keyakinan kelas itu bukan peraturan? Karena kan ada keterlibatan mereka. Bagaimana kita menyepakati untuk hal-hal tertentu, misalnya seperti contoh kita membuat kesepakatan untuk keterlambatan, bagaimana konsekuensinya. Jadi ada timbal balik dari mereka. Jadi mereka juga bisa meyakini bahwa ternyata ini bukan satu arah dari guru saja, seperti itu. Terima kasih Miss Dita. Boleh Miss Ranti menambahkan Miss? Kalau keyakinan itu dibikin atau dibuat sama-sama antara wali kelas sama siswa-siswanya. Sedangkan kalau peraturan itu mungkin dari wali kelas saja tanpa mempertimbangkan kemauan siswa-siswanya. Oke, benar sekali.
Oke, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm ini? Seperti ini contohnya, mengapa kita menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Ini contoh ilustrasinya. Kita menggunakan helm itu ada dua, bisa kita takut kena tilang, bisa memang kalau aku tidak menggunakan helm, nanti suatu waktu ada kecelakaan, kita sudah safety. Nah, tinggal kita pilih. Kalau misalnya kita peraturan tadi Bapak Ibu, berarti kita masih motivasi eksternal, bukan internal. Sedangkan pada saat kita takut terjadi hal-hal kecelakaan, nilai-nilai yang terkait itu bisa menjadikan motivasi internal. Nah, yang tadi juga Bapak Ibu, kenapa keyakinan kelas? Dengan keyakinan kelas ini, guru dan murid bersepakat untuk dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran persepsi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal apapun saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, di sini Bapak Ibu ada contoh pertanyaan. Boleh Miss Pika nomor 1, Miss? Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Jawabannya? Ya. Keluarga. Keluarga. Baik, Miss. Terima kasih. Miss Asrin nomor 2, Miss. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kejujuran. Oke, bagus, Miss. Yang ketiga, Miss Febri, Miss. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Memiliki adab yang baik. Oke, terima kasih, Miss. Nomor 4, boleh Miss Dita, Miss. Apa pencapaian yang Anda sangat banggakan? Pencapaian yang saya banggakan itu contohnya seperti saya lulus tepat waktu. Terima kasih, Miss. Yang kelima, boleh Miss Fatma, Miss. Ego terbaik bangsa. Apa nomor 5, apa pekerjaan ideal bagi Anda? Ideal. Ya. Model. Ya. Yang terakhir nomor 6, boleh punya Ibu. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Pada saya merasa bahagia gitu. Iya. Pada saat saya bermanfaat bagi orang banyak. Nah, sekarang kita bahas segitiga restitusi. Yang pertama, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Nah, segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama tahapannya menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nanti saya akan berikan contohnya Bapak Ibu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan sesuatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Teori kontrol yang menanyakan keyakinan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah mencapai langkah pertama dari tingkah laku yang salah
menjadi benar. Yang kedua, validasi langkah yang kedua, maka anak-anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Yang ketiga, dan perpindahan menjadi orang-orang yang diinginkan. Oke Bapak Ibu, ini contohnya Bapak Ibu. Dalam kelas sebagai guru harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Ini posisi kejadiannya Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ustaz. Benar kemarin Aisyah tertidur di pembelajaran seperti apa? Iya, Ustaz. Kemarin di pembelajaran kedua ketiduran terlalu kelelahan. Iya, memang Aisyah semua kesalahan. Saya juga pernah memiliki kesalahan juga, tapi di sini Ustaz tidak akan mencari masalah tersebut. Bagaimana caranya kita mencari solusinya? Oke Bapak Ibu. Nah, dari yang video yang kita lihat Bapak Ibu, di sini kita tidak menyalahkan Aisyah tersebut. Malahan kita akan mencari solusi dari apa yang Aisyah lakukan. Itu proses menstabilkan identitas Bapak Ibu. Yang kedua, ya Aisyah, coba jelaskan kenapa Aisyah bisa tertidur saat itu. Jadi waktu malam itu Aisyah tidurnya malam setelah belajar. Aisyah ada belajar sampai kelas 11. Iya, mungkin Aisyah sudah baik, sudah kenal. Alhamdulillah Aisyah tidurnya lebih awal karena pada saat paginya bisa lebih awal waktunya. Kemarin kita membuat kesalahan kelas. oke Bapak Ibu, yang tadi memvalidasi masalah tadi Bapak Ibu, kita bagaimana caranya menggali informasi atau meminta anak cerita bagaimana kejadian atau kronologi tersebut. Sudah kita tahu ceritanya, baru kita cari masalahnya dan kita berikan solusinya. Di sini akan terjelas solusinya. Nilai apa yang akan dilakukan tersebut? Situ ada tulis harus memusnahkan pelajaran, tidak boleh duduk di kelas, dan juga harus berhati hati. Nah, kedepannya Aisyah harus bagaimana? Aisyah mengurangi jam bermain dan membaca komik dan lebih awal. Oke, ya baik Aisyah. Apa sih cita-cita Aisyah? Cita-cita Aisyah mau jadi bidan. Semoga bisa menjadi bidan yang baik dan benar dan sukses di masa yang akan datang. Oke, terima kasih Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapat bimbingan dari Ustaz Susilo. Saya akan mendisiplinkan diri dengan tidur lebih awal dan tidak tidur di jam pelajaran. Terima kasih Ustaz Susilo atas bimbingannya. Dadah. Oke Bapak Ibu, jadi itu tadi proses segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, ini yang kasus yang kedua Bapak Ibu. Mengenai kemarin tentang soal yang saya juga tapi tidak dia. Nah, seharap nanti siswa akan aktif untuk cek bahwa kita reguler atau tidak. Yang pertama, yang kedua, mohon lebih saling koordinasi antara teman satu dan yang lainnya. Terutama yang lainnya. Oke, saya menahan dasar. Saya
menceritakan bagaimana kejadiannya yang kemarin bicara suruh membuat tugas untuk membuat patung, jadi kami lupa angser untuk mengerjakan PS. Jadi hasil tersebut benar atau salah kita bukan salah di awal semester kemarin kita telah membuat kelas. Kelas apa ya tanya? Untuk kedepannya apa sih yang akan dilakukan? Lebih aktif dalam pelajaran dan lebih mengawasi guru. Oh iya, ada cita-citanya apa sih? Saya harap nanti menjadi guru yang baik dan benar dan bisa bermanfaat dengan orang lain. Terima kasih Pak Din. Setelah bimbingan dari Susilo, saya akan lebih baik ke depannya dan juga saya akan berusaha untuk lebih menghormati guru dan lebih mengupdate dalam pembelajaran. Terima kasih Susilo atas bimbingannya. Dadah. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya Bapak Ibu, jadi hari ini tentang pembelajaran budaya positif Bapak Ibu. Jadi saya harap kita sudah bisa memaknai atau menerapkan budaya positif tersebut di lingkungan sekolah, baik sesama guru, murid, dan warga sekolah yang lainnya. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Baik, terima kasih Susilo atas materinya, sangat luar biasa materinya, memberikan pencerahan kepada kami guru-guru ini bahwasanya hukuman itu adalah salah satu hal yang tidak sepatutnya diterapkan dalam dunia pendidikan. Alih-alih sharing, rasanya Miss pengen refleksi saja gitu ya, mungkin salah satu guru ada yang berkenan untuk merefleksikan kira-kira terkait dengan materi yang telah disampaikan Mr. Susilo. Mungkin selama prosesnya mungkin masih melakukan gitu hukuman dan sebagainya, atau sudah mulai mencoba dan sebagainya. Boleh ada yang mau refleksi atau sharing pengalamannya, atau boleh saya tunjuk Miss Azlin. Silakan Miss Azlin. Oke, terima kasih atas kesempatannya Miss Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya Sir Susilo atas materinya yang sangat insightful dan insya Allah bisa memberikan gambaran banyak nih untuk guru-guru di SMP Bukit Asam ini. Untuk pengalaman saya sendiri, saya selama menjadi guru mapel dan guru ini wali kelas, sebenarnya banyak sekali pengalaman saya mengenai aktivitas budaya positif Indonesia. Ada salah satu siswa waktu itu di salah satu kelas 8, dia itu waktu itu tidak mengerjakan tugas selama lebih dari 3 hari, di mana kalau sesuai dengan kesepakatan kelasnya itu maksimal mengumpulkan lebih dari 1 hari. Nah, setelah dari itu saya mencoba untuk memanggil siswa tersebut. Nah, saya coba tanya-tanya, kenapa nggak tanya-tanya dulu ya, gini saya tanya kenapa kira-kira dipanggil di sini, saya tanya dulu kannya. Terus anak itu sadar kalau misalnya dia tidak mengerjakan tugas bahasa Inggris tuh. Kemudian saya ingatkan lagi kalau misalnya tidak mengerjakan tugas lebih dari 1 hari akan mendapatkan konsekuensi sesuai dengan kesepakatan kelas gitu. Nah, setelah dari itu dia ingat lagi nih dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat saat pertama kali. Nah, setelah itu dia Miss tawarkan dulu nih, kira-kira apa yang akan kamu
akan kamu lakukan untuk mengganti tugas yang belum kamu kerjakan ini selain dari mengerjakan tugas itu sendiri. Nah, dia menawarkan untuk menghafal kosakata atau vocabulary bahasa Inggris. Terus Miss tawarkan lagi berapa kosakatanya? Terus kata dia 20 Miss. Terus saya sendiri bilang kayaknya kurang nih. Bisa nggak kalau 50 kosakata? Terus katanya oh iya nggak apa-apa Miss. Terus sih sir, pengalaman saya itu aja sih. Mungkin sebagai apa itu sih ya? Kalau misalnya sebagai teman atau sebagai manajer atau itu masih posisi Miss itu konsekuensi. oh konsekuensi ya. Mungkin nanti bisa lebih belajar banyak lagi sir ya. Itu aja sih sir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Miss Azlina atas refleksinya dan berbagi pengalamannya. Mungkin itu saja yang bisa kita berbagikan pada sore hari ini. Saya selaku MC, selaku pembawa acara, mohon maaf bila banyak salah kata dan perbuatan. Marilah kita akhiri diseminasi budaya positif pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi sir, pagi Ezan. Sudah jam berapa ini Ezan? Ini pukul 7:20 sir. Oh, 7:20. Apa sih yang menyebabkan kita datang lambat hari ini? Karena saya lupa pasang alarm. Oke, Ezan, tadi pagi bangun jam berapa? Setengah 7 sir. Setengah 7. Wah, Ezan. Untuk kedepannya, apa sih yang Ezan akan lakukan? Agar tidak Terlambat lagi? saya akan tidak begadang mungkin dan agar tidak lupa masang alarm sir. Oke. Sudah baik, Ezan memasang alarm. Nah, di sini sekanya ada orang tua Ezar atau yang lain untuk bisa membantu membangunkan Ezar saat alarm Ezar hidup. Siapa? Ibu saya, Ibu Ezar. Selain Ibu Ezar, ada ayah saya juga bisa. ada ayah Ezar. Nah, untuk kedepannya nanti Ezar ya minta tolong ibu dan ayahnya untuk membangunkan Ezar agar Ezar bangunnya dari awal dan bisa datang tepat waktu. Nah, setelah ini apa sih yang Ezar akan lakukan? Bulan ini saya akan langsung pasang alarm agar tidak lupa. Oke, baik Ezar. Saya apresiasi kemampuan Ezar. Semoga Ezar lebih baik lagi dan tidak kalah selamat lagi. Oke, terima kasih Ezar.
Pagi Aisyah. Pagi, Sir. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Sir. Sir dengar kemarin Aisyah tertidur di pembelajaran Miss Putri. Apakah benar? Iya, Sir. Kemarin di jam pelajaran kedua ketiduran karena kelelahan. Iya, memang Aisyah semua orang mempunyai kesalahan. Sir juga pernah memiliki kesalahan juga. Tapi di sini Sir tidak akan mencari masalah tersebut. Bagaimana caranya kita mencari solusinya? Ya Aisyah, coba jelaskan kenapa Aisyah bisa tertidur saat itu. Jadi waktu malam itu tuh Aisyah tidurnya kemalaman, Sir. Setelah belajar, Aisyah ada baca komik sampai jam 10:30. Iya, mungkin Aisyah sudah baik, sudah benar membaca komiknya. Alangkah baiknya Aisyah tidurnya lebih awal, karena pada saat paginya bisa lebih awal bangunnya. Di awal semester kemarin kita pernah membuat kesepakatan kelas. Pernah, Sir. Nilai apa yang terkandung di dalam kesepakatan kelas tersebut? Di situ ada tertulis harus fokus dalam pelajaran, tidak boleh tidur di kelas, dan juga harus memperhatikan guru. Nah, kedepannya Aisyah harus bagaimana? Kedepannya Aisyah akan mengurangi jam bermain dan membaca komik dan akan tidur lebih awal. Oke, lebih baik Aisyah. Apa sih cita-cita Aisyah? Cita-cita Aisyah mau jadi bidan. Semoga Aisyah menjadi bidan yang baik dan benar dan sukses di masa yang akan datang. Oke, terima kasih Aisyah. Iya, Sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendapat bimbingan dari Sir Susilo, saya akan mendisiplinkan diri dengan tidur lebih awal dan tidak tidur di jam pelajaran. Terima kasih Sir Susilo atas bimbingannya. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan pengarahan ya mengenai yang kemarin tentang fisika soal yang remedial tapi tidak remedial. Nah, saya harap nanti siswa akan lebih aktif untuk ngecek bahwa kita remedial atau tidak. Yang pertama, yang kedua, mohon lebih saling koordinasi antara teman satu dan yang lainnya, ya, terutama yang remedial. Mungkin itu saja pengarahan dari Sir. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Fadil. Pagi Sir. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Sir. Saya dengar dari Sita, Fadil belum mengerjakan remedial ya? Iya Sir, kelupaan Fadilnya. Oh iya Fadil, memang manusia itu tempat salah dan dosa Fadil. Sir dulu pernah juga melakukan kesalahan. Nah di sini saya tidak akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi bagaimana kita akan mencari solusi bersama. Iya. Nah, coba Fadil ceritakan bagaimana kejadiannya. Ya kemarin karena Neng Ica disuruh membuat tugas untuk membuat patung, jadi Fadil kelupaan Sir untuk mengerjain remedial IPS-nya Sir. Dari perbuatan Fadil tersebut, benar atau salah Fadil lakukan? Salah Sir. Ya. Fadil, di awal semester kemarin kita telah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa diantaranya? Tidak lalai dalam pelajaran dan menghormati guru Sir. Nah, untuk kedepannya apa sih yang akan Fadil lakukan? Lebih aktif dalam pelajaran dan lebih menghormati guru. Iya. Oh iya. Fadil cita-citanya apa sih? Jadi dokter Sir.
Saya harap Fadil menjadi dokter yang baik dan tenang dan bisa bermanfaat dengan orang lain. Terima kasih Fadil. Thank you sir. Warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dapat bimbingan dari Sir Susilo, saya akan lebih baik ke depannya dan juga saya akan berusaha untuk lebih menghormati guru dan lebih mengupdate dalam pembelajaran. Terima kasih Sir Susilo atas bimbingannya. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Oke, dalam pertanyaannya mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Oke, di sini bisa ada yang ngasih jawabannya. Coba Gary, kenapa Gary harus keyakinan bukan peraturan ya? Karena apa ya? Karena kalau keyakinan mulai dari diri sendiri, sedangkan peraturan dari orang lain. Oke, lanjut. Nah, ini ilustrasikan ya. Mengapa kita menggunakan helm saat mengendarai kendaraan? Coba, boleh angkat tangan. Oke. Supaya selamat, bagus Ada yang lain? Tidak membahayakan orang lain. Yang lain? Menghindari kecelakaan. Nah, mentaati tata tertib yang berlaku. Nah, di sini anak-anak sudah mulai memahami ya, mulai memahami tentang keyakinan. Karena apa? Pendapat anak-anak tadi menjelaskan tidak ada yang takut ditilang. Karena kalau kita takut ditilang berarti ada yang motivasi dari luar sehingga kita menggunakan helm tersebut. Oke, sudah baik. Keyakinan kelas bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, di sini keyakinan kelas itu tidak konkret, misalnya tidak boleh bla bla bla. Nah, keyakinan kelas juga di sini harus misalnya contohnya keyakinan kelas saling menghargai satu sama lain antara guru dan murid sesama murid. Itu contohnya. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Berarti kata-katanya itu memiliki kebajikan ya, kebijaksanaan di situ. Jadi dalam kata-kata tersebut kita dapat menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada di dalamnya. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, yang dilakukan setelah atau yang akan kita buat nanti kata-kata yang positif, bukan kata-kata yang negatif. Contohnya tidak, nah tidak boleh yang tidak, harus kata-kata yang positif. Ya. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, keyakinan kelas ini harus diterapkan. Contohnya misalnya, aku harus bangun pagi agar tidak terlambat sekolah. Berarti nilai apa yang diterapkan di situ? Nilai disiplin. Tapi tidak ada dorongan dari orang lain. Nah, di sini kita sendiri yang akan menentukan kita tidak akan terlambat tersebut. Nah, yang terakhir, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, nanti Sir akan ngasih sticky note yo. Tulis satu saja kelas apa yang anak-anak impikan atau yang anak-anak inginkan. Ya, boleh scroll sekali lagi. Nah, ya, contoh keyakinan kelas, perhatikan. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain, serta barang yang dimiliki. Misalnya contoh, oh ini punya IPA, berarti kita harus menghargai punya teman kita itu.
Kalau kita sudah minjem, kita kembalikan. Itu contoh salah satunya. Nah, berkomitmen terhadap tugas, contohnya di sini. Oh, berkomitmen. Apa sih tugas saya? Oh, saya pikir hari ini. Apa sih yang akan saya lakukan? Yang pertama, bagi yang putra, biar kembang. Bagi yang putri, oh, nyapu-nyapu sedikit. Yang kira-kira kotor. Oke, yang selanjutnya senantiasa membantu. Nah, di sini anak-anak saling tolong menolong, gotong royong, bahu membahu untuk menciptakan kelas yang aman dan nyaman. Ya, nah di sini saya akan kasih sedikit, ya. Oke. Ya, tulis nama boleh, tulis nama. Sesuai kata hatinya ya, keyakinannya ya. Di kami itu pas yang tadi tulisnya. Ya kan dulu, direkam dulu sama. Ya, oke, lagi boleh selanjutnya. Ya, lanjut. Membacakan keyakinan kelas yang anak-anak inginkan atau yang menginginkan. Apa yang penting di sini, tapi saya tidak akan menyebutkan namanya. Ya, oke. Damai, kelas yang asik dan seru. Nah, di sini termasuk yang pertama kelas tertib dan seru. Yang kedua, saya ingin kelas yang saling menghargai satu sama lain. Saya ingin memiliki kelas yang tertib. Saya ingin memiliki yang saling support satu sama lain. Oke, bagus. Hanya ingin kelas yang bersih dan bisa bekerja sama, bertanggung jawab. Oke, good. Kelas yang bersih, aman, damai, dan tertib. Saya ingin kelas yang suasananya bersih, saya ingin kelas yang kompak, saya ingin kelas yang tertib dan bisa diatur. Oke. Di sini saya akan membuat berarti anak-anak ingin saling menghargai di sini. Baik sesama teman maupun sesama guru. Ya.
Selanjutnya saya ingin suasana kelas yang tenang saat belajar, tidak terlalu kaku. Oke. Saya ingin mempunyai kelas yang asik, tertib, kompak, dan juga tidak pilih-pilih teman. Oke, nah di sini tetap ya saling menghargai itu perlu. Selanjutnya kelas yang saling menghargai, jangan ribut tapi jangan sepi sunyi juga. Oke, good, bagus juga. Senang dia bisa menjadi diri yang terbaik. Oke, keyakinan kelas yang saya inginkan dapat merasa kelas yang lebih baik, tentram. Semua orang juga bisa merasa sangat senang dengan kelas tersebut. Kelas yang kompak, seru, mengajarkan hal-hal yang positif. Bersejarah positif, Pak. Berbicara positif, oke. Kalau bekerja sama, ikut bekerja, dan kalau tugas mandiri, tolong usaha sendiri. Baru bertanya, oke. Di sini saling menghargai satu sama lain. Seterusnya berkontribusi dalam kerja kelompok. Nah, ini yang penting ya, berarti saling menghargainya ini ya harus ditanamkan. Oke, kelas yang saya suka adalah kelas yang pertemanannya seru. Saya ingin kelas yang rapi dan tertib. Saya ingin kelas yang tidak berisik. Oke, saya ingin kelas yang tertib dan tidak susah diatur. Saya ingin kelas yang mengurangi prank atau dan lain-lain. Nah, perhatikan, anak-anak sebenarnya memiliki tujuan yang sama, memiliki keinginan yang sama. Yang pertama, harus tertib dan seru. Siapa yang menciptakan itu? Kita. Anak-anak sendiri yang menciptakan, benar? Bukan Sir, tapi Sir hanya memfasilitasi apa yang anak inginkan, apa yang murid inginkan. Yang kedua, saling menghargai satu sama lain. Nah, di sini Sir berharap dengan kita membuat keyakinan kelas ini, anak-anak lebih merasa dirinya dihargai teman, menghargai teman, dan lebih berbicaranya yang baik dan positif untuk temannya agar menumbuhkan rasa ingin belajar yang tinggi. Contohnya misalnya nih, oh hari ini temannya ada musibah nih, bagaimana sikap kita? Mensupport, terhibur, dan tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Itu yang harus kita. Nah, yang terakhir, berbicara positif. Ya, berbicara positif, berkelakuan positif akan menghasilkan jiwa-jiwa yang positif. Ya, mungkin secara umumnya mungkin ada yang belum ngerti apa sih Sir jiwa-jiwa positif. Ya, attitude tingkah kita. Kalau kita sopan, santun, adabnya dijaga, bagaimana dengan teman, bagaimana dengan guru, insya Allah saling menghargai tadi dapat terwujud. Bukan hanya cita-cita, bukan hanya keyakinan, tapi implementasinya kita bisa menerapkan di kelas ini dulu minimal di kelas ini dulu. Saling menghargai, tidak mengejat satu sama lain. Ada yang bilang tadi di sana ingin kompak, benar. Semuanya ingin kompak, ingin bagaimana pertemanan ini selamanya. Mungkin suatu saat nanti anak-anak ngomong nih sudah dewasa, sudah bekerja. Oh si A teman aku dulu, rajin dia, kompak, selalu mensupport aku dalam keadaan yang tidak baik. Nah itu dampak positif yang timbul kalau kita melakukan hal-hal yang positif. Dengan keyakinan kelas ini diharapkan anak-anak lebih melakukan yang terbaik untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki. Oke, sampai di sini saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari pemaparan materi tentang keyakinan kelas dari Sir Susilo tadi, kami sangat mendapatkan banyak informasi. Di antaranya, kita saling menghargai satu sama lain, kelas menjadi lebih tertib dan seru, berbicara dengan positif. Dari keyakinan kelas, kita mendapat banyak sekali manfaat. Di antaranya, siswa akan merasa nyaman saat berada di dalam kelas dan proses belajar mengajar akan. Terima kasih atas paparan materinya Sir Susilo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.